selamat datang di Video Asik, video animasi dan edukasi Tikma Sriwijaya. Video asik ini akan dibawakan oleh aku Caca dan temanku Genta. Halo teman-teman, dengan Genta di sini. Kali ini kita akan mempelajari tentang gizi seimbang. Sebelumnya, kita ketahui dulu yuk, apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal secara teratur. Kenapa sih kita perlu tahu tentang gizi seimbang? Agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi. Pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Pedoman gizi seimbang bertujuan untuk memberikan perpaduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi. Anekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan yang ideal. 10 pedoman gizi seimbang yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kedelapan, banyak makanan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Dan yang terakhir, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Lalu, apa aja sih Cak yang perlu kita lakukan untuk memenuhi gizi seimbang itu? Yap Kak Genta, berikut ada 4 pilar gizi seimbang, yaitu yang pertama, konsumsi makanan dengan beraneka ragam. Dalam satu sumber zat gizi, kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan seperti sumber karbohidrat yang dapat kita penuhi dari nasi, mie, umbi-umbian, tepung-tepungan sekitar 3-4 porsi sehari. Sumber protein kita dapat penuhi dari ikan, daging ayam, daging sapi, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan sekitar 2-4 porsi sehari. Sumber vitamin yang dapat kita penuhi dari sayur dan buah-buahan yang beraneka ragam warna masing-masing sekitar 2-3 porsi buah per hari dan 3-4 porsi sayur per hari. Buah dan sayur ini hendaknya dikonsumsi keduanya dan bukanlah dipilih salah satu berdasarkan kesukaan. Karena vitamin dan mineral yang dikandungnya berbeda fungsi dalam tubuh kita. Batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Pilihlah makanan. Jadi, dengan melihat komposisi bahan makanan tambahan yang dikandungnya, akan tetapi konsumsi makanan yang beraneka ragam ini harus proporsi makanan yang seimbang, jumlah yang cukup, dan tidak berlebihan, serta dilakukan secara teratur. Kita dapat menerapkan prinsip isi piringku ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Yang kedua, pola hidup aktif dan berolahraga. Pola hidup aktif dilakukan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga. Aktivitas fisik merupakan upaya tubuh dalam menyeimbangkan keluar dan masuknya zat gizi, terutama sumber energi utama dalam tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat memperlancar sistem metabolisme tubuh, tak terkecuali metabolisme zat gizi. Untuk meningkatkan aktivitas fisik, kita dapat menambah olahraga setidaknya 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit per sesi, agar keseimbangan zat gizi dalam tubuh dapat terpelihara. Yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, kita dapat menghindarkan dari penyakit infeksi. Bahkan 45% penyakit diare bisa dicegah dengan mencuci tangan. Waktu untuk mencuci tangan dengan air bersih dan sabun antara lain yang pertama,
sebelum dan sesudah memegang makanan. Yang kedua, sesudah buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, sesudah memegang binatang. Yang keempat, sesudah berkebun. Yang kelima, sesudah bermain. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan gizi di dalam tubuh adalah memiliki berat badan yang normal dalam indeks massa tubuh atau IMT. Pemantauan berat badan dapat dilakukan dengan mengukur berat badan per tinggi badan kuadrat dalam meter. Oh, seperti itu ya, Cak. Lalu, bahaya nggak sih kalau kita tidak menerapkan gizi seimbang? Nah, Kak Genta, secara umum gizi buruk memiliki dua bentuk, yaitu kurang gizi dan kelebihan gizi. Kondisi kurang gizi cukup sering dialami oleh anak-anak, namun bisa juga terjadi pada orang dewasa dan lansia. Pada anak-anak, kurang gizi bisa menyebabkan mereka mengalami gangguan tumbuh kembang, berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik, berat badan yang kurang, serta stunting. Sementara itu, kelebihan gizi pada anak-anak maupun orang dewasa bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Karena kurangnya gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Serta pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Dampak kurang gizi juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh lemah sehingga Anda bisa lebih rentan terkena infeksi. Wah, hati-hati ya teman-teman. Berikut adalah beberapa gejala yang bisa muncul pada penderita gizi buruk. Salah satunya yang pertama itu ada lemah dan lesu, yang kedua nafsu makan menurun, yang ketiga kulit kering, yang keempat rambut rontok, yang kelima mudah kedinginan, yang keenam kesemutan atau mati rasa pada tangan kanan atau kaki, yang ketujuh ada diare, yang kedelapan ada luka lama yang sulit sembuh, yang kesembilan sering mengalami gejala infeksi seperti demam, batuk, pilek, atau muncul borok di kulit. Nah, Kak Genta, untuk mengatasi mencegah gizi buruk ada caranya loh. Yang pertama, perbaikan pola makan. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi dan mencegah dampak gizi buruk. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pola makan antara lain, biasakan mengkonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Biasakan mengkonsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap hari. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air mineral 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik maupun olahraga setidaknya 30 menit per hari. Yang kedua, pemantauan status gizi. Gizi buruk pada anak bisa berdampak terhadap tumbuh kembang, kemampuan belajar, dan masa depannya. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk teliti dalam memantau status gizi anak, yakni dengan rutin menimbang berat badan anak dan mengukur tinggi badan anak ke dokter atau ke puskesmas, ke posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya. Jika terdeteksi dan ditangani lebih awal, dampak gizi buruk terhadap kesehatan dan proses tumbuh kembang anak bisa diminimalkan. Masalah kesehatan terkait dampak gizi buruk bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang termasuk Anda untuk mengenali berbagai gejala gizi buruk dan memenuhi asupan nutrisi dengan baik dengan menerapkan pola makan sehat. Bila perlu, Anda juga bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengkonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila Anda atau anak Anda mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi. Hal ini penting dilakukan agar dokter dapat memberikan penanganan untuk memperbaiki status gizi serta mencegah dan mengatasi dampak gizi buruk lebih lanjut. Maka dari itu, gizi seimbang bisa dimulai dengan pola makanan yang baik. Sejauh ini tidak ada satu makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu sebabnya Anda perlu memperoleh semua zat gizi dari berbagai macam makanan yang berbeda. Dengan begitu, tubuh mendapatkan gizi yang cukup dan menjalankan fungsinya tanpa masalah. Sampai jumpa di video Azik Pikma Seja berikutnya. Sampai jumpa!